Mungkin tema yang proporsi tema kita ini adalah sejarah tentang gereja dan Tritunggal. Mungkin itu yang perlu Anda jawab. Silakan Pak Budi Asali. Tadi Uni tanya tentang doktrin keselamatan itu maksudnya dalam hal apa? Karena itu luas sekali. Saya pikir itu ditepiskan dulu aja. Kita bahas tentang apa yang saya sampaikan dan Bang Goto ceritakan, betapa Tritunggal ini adalah ajaran yang berproses dan berprogres dan juga memiliki ide dan gagasan dari manusia. Itu yang mungkin Bapak tanggapi dulu ya. Nah, nanti baru tentang soteriologi kita bahas, biar kita tidak mencampur adukan tema, biar mengkerucut gitu. Kalau Tritunggal dikatakan belum selesai itu enggak. Memang sudah selesai, sudah seperti itu sudah mentok sudah. Dan menurut saya ya, otak kita itu kan otak yang terbatas ya, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Bagaimana mungkin otak yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Itu tidak masuk akal. Jadi kalau Tritunggal itu memang melampaui akal, menurut saya bukan bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal, itu justru masuk akal. Sehingga karena dia melampaui akal, dia tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Kita bisa mengerti tapi hanya sampai batas tertentu. Ya, tapi kalau mengerti sepenuhnya itu tidak bisa. Nah, tapi kalau dalam agama kalian justru Allahnya itu bisa dimengerti. Jadi menurut saya itu malah tidak masuk akal itu. Bagi saya itu tidak masuk akal. Kalau Allah bisa dimengerti tidak masuk akal. Karena Allah itu kan tidak terbatas kan. Kalian sendiri percaya Allah tidak terbatas, dan kalian sendiri juga percaya pikiran kita terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Itu tidak masuk akal. Jadi dan tidak ada kontradiksi sebetulnya ya. Kalau saya mengatakan Allah itu 3 pribadi dan 1 pribadi, lah itu kontradiksi. Tapi saya mengatakan Allah itu 3 pribadi dan 1 hakikat, itu bukan kontradiksi. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi. Tapi karena hakikatnya cuma 1, maka kami cuma percaya 1 Allah atau 1 Tuhan. Jadi Yesus itu memang adalah Allah maupun Tuhan, Bapa juga Allah ataupun Tuhan, dan Roh Kudus juga Allah ataupun Tuhan. Dan karena ada 1 hakikat, maka kami cuma percaya dan mengakui 1 Tuhan dan 1 Allah. Jadi Kristen itu termasuk monoteis sebetulnya. Cuma kalau saya boleh gunakan istilah saya sendiri, monoteis yang tidak mutlak. Ya, kalau seperti Islam atau Saksi Yehova itu monoteis mutlak ya. Tapi Tritunggal itu monoteis tidak mutlak. Yang di sebelah sana lagi itu politeisme, itu lain lagi itu. Kami bukan politeisme, kami bukan monoteisme mutlak, tapi monoteisme yang tidak mutlak. Halusinasi. Karena ada 3 pribadi dan 1 hakikat. Nah, jadi tetap kami, tapi kalau saya ditanya berapa Allahmu? 1 Allah. Kami tidak percaya 3 Allah. Berapa Tuhanmu? 1 Tuhan. Tidak ada 3 Tuhan. Jadi kalau selesai mungkin Bapak silakan bilang selesai gitu, atau Jadi gitu. Bapak bukan ya, ini untuk menghindari Wanas dan JO ya. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak ya. Kalau Wanas itu kan disamakan Bapak dengan anak sama dengan Roh Kudus, dan itu bagi kami adalah sesat, itu bidat lah. Kalau Bapak sudah selesai kabari ya, biar saya nggak memotong. Wanas yang di TikTok ini banyak yang bahkan tidak percaya Yesus itu manusia ya. Dia berkata Yesus itu tubuhnya daging Tuhan. Ini konyol banget, tidak tahu dasarnya dari mana. Dan Yesus katanya tidak punya roh manusia. Kalau dia tidak punya roh manusia, dia bukan manusia, apalagi tubuhnya daging Tuhan. Ini mau ajaran dari mana, saya tidak ngerti lah. Ya kalau saya anggap ya itu bidat memang ya. Dan saya tidak anggap mereka Kristen, saya tidak anggap mereka saudara seiman saya. Oke, sudah Pak? Ya. Nah, ini kenapa saya thank you. Saya hanya ingin mengeksplor saja Pak. Kenapa dengan mengeksplor pemahaman Pak Budi, kami umat Islam melihat bagaimana perbedaan yang sangat dalam di antara kekristenan. Itu penting buat kami. Ya. Yang saya tanggapi dari statement Bapak, yang saya coba harus luruskan dulu. Pak Budi pahami dengan baik perkataan saya. Mohon dengan sangat saya coba sesistematik mungkin lah. Pertama Pak Budi,
Saya tidak pernah mengklaim bahwa Allah itu bisa dimasukkan ke dalam akal atau diakal-akali. Perhatikan baik-baik. Yang saya katakan adalah ketika Allah mengajarkan apapun yang akan diajarkan, itu wajib masuk akal karena Allah mengajarkan manusia berakal. Zolim kiranya ada Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal. Bahkan sesuatu yang gaib pun itu masuk akal. Kenapa? Ketika kita menggunakan rasio berpikir. Gitu, ada yang ada ketiadaan, seperti itu. Maka itu rasio namanya, pertimbangan akal. Maka tetap logik ketika Allah ceritakan sesuatu yang gaib. Nah, tentang zat Allah, Pak Budi Asali, ini yang tidak mungkin masuk akal yang saya sepakati. Saya sepakati dengan Pak Budi bahwa tentang zat Allah, ya, ini yang tidak mungkin kami pahami. Karena kami hanya diberitahukan tentang sifat-sifatnya. Nah, sifatnya ini ya boleh, esensi boleh, ya hakikat boleh. Jadi tentang Allah, jadi gini, kalau kita bicara tentang Tuhan itu, Pak Budi, saya kira sama kalau kayak segala gitu. Ya, makanya saya ingin mengeksplor saja. Tapi ada yang harus saya luruskan nih. Ada yang harus saya luruskan. Tentang Allah, Pak Budi, Allah itu adalah entitas yang memiliki sifat keilahian. Itu pahami dulu. Nah, sifat keilahiannya inilah ketika diterangkan kepada kami, itu tidak bertentangan dengan akal. Contoh Pak Budi, ketika Allah katakan bahwa dia kekal, maka tidak boleh dia mati. Karena itu unlogic, bertentangan dengan akal. Tuhan katakan, saya ini loh pengasih, tapi dia zolim pada saat bersamaan. Maka ini Tuhan yang tidak mungkin Tuhan. Dia tidak memiliki sifat yang positif. Inkonsisten, paradok, kontradiksi. Nah, maka kalau ada Tuhan yang berkata, saya kekal, tapi saya mati. Saya bukan manusia, tapi saya manusia. Ini yang tidak mungkin pernah ada Bapak temukan dalam Islam. Itu ya. Jadi yang mudah dipahami dengan akal manusia, even mereka itu sekolah tinggi atau tidak, yaitu bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Allah katakan bahwa dia Ar-Rahmanur Rahim. Maka kami sebagai umat Islam tahu betul bahwa tidak mungkin Allah gampang menghukumi seseorang. Sekali berbuat dosa nggak mungkin langsung mati. Allah berikan kesempatan berkali-kali. Inilah bukti bahwa Allah secara rasio itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Tapi kalau tentang zat Allah ini adalah merujuk kepada, kalau orang-orang Kristen itu merujuk kepada fisik dan wujudnya. Maka ini yang mustahil masuk ke dalam akal, Pak Budi. Yang ini yang di beyond logic, ini yang transenden. Nah, tapi Pak Budi, perlu Bapak pahami ketika Bapak mengatakan bahwa konsep Trinitas itu adalah misteri, ini bertentangan dengan definisi konsep itu sendiri. Konsep artinya adalah abstraksi dari pemikiran. Maka Tritunggal itu sendiri adalah hasil pemikiran. Tiba-tiba hasil pemikiran tidak bisa dipahami dengan pemikiran. Ini sama saja mengatakan bahwa baju itu tidak bisa dipakai di badan, karena ternyata baju bukanlah untuk dipakai di badan. Ini kan aneh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kecuali Bapak Budi Asali menemukan Trinitas ini dari Bible sendiri. Contoh, mukjizat Elia naik dengan kereta kencana. This is beyond logic, karena ini wahyu atau informasi by Bible. Atau dalam kitab 1 Timotius pasal 6 nomor 16, bahwa Tuhan itu tidak dapat didatangi. This is beyond logic. Bagaimana kita mau menjawantahkan terang? Kita tidak tahu bagaimana bentuk terang. Kita hanya mendapatkan implikasi terang. Bahkan dalam ranah saintifik saja, cahaya sendiri masih dicari tahu itu mereka merambat lewat apa. Ada para sekolah yang mengatakan, oh lewat ether atau apalah. Ini masih ditelusuri sampai detik ini. Maka kita bicara batasan kita itu semampu kita. Tapi kalau ada orang yang berusaha menjelaskan Trinitas, tapi dia percaya pada saat bersamaan Trinitas itu misteri, this is fucking bastard. Sorry aku pakai kata-kata kasar. Ini namanya tuh munafik banget gitu. Ya fucking bastard lah. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Trinitas ini misteri tapi berusaha untuk menjelaskan, ini kan bullshit banget, Pak. Kalau memang misteri ya jangan dijelasin. Timbang susah payah, menang apa lagi?
konsisten. Gitu. Jadi, kalau memang kalian umat Kristen saudaraku yang terkasih, percaya bahwa Trinitas itu misteri, stop explain about Trinity because this is impossible untuk dijelaskan. Stop. Kenapa? Kalian yang menentang proposisi sendiri. Ketika kalian katakan ini misteri, tapi kalian berusaha untuk jelaskan seperti ibaratkan matahari, ada cahaya, ada sinar, ada mataharinya. Berusaha kan untuk mengakalinya kan? Pada percaya ini misteri. Lihat bagaimana kami ditanya. Jangankan ditanya bagaimana Allah. Bukan bagaimana Allah, tentang zat Allah. Bagaimana umat Islam menjawab? Wallahu a'lam bisawab. Lalu kami mengatakan apa? Hanya Allah yang tahu. Ini namanya tidak menafikan. Bahkan kami ketika ditanya, apabila yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, informasi tentang ruh itu hanya ada pada sisi kami. So, Pak Budi Asali, ini yang saya kritisi. Seandainya Pak Budi Asali sepakat, jujur, mengatakan bahwa Trinitas ini misteri tidak mudah dijelaskan, stop untuk jelaskan. Seperti itu kurang lebih. Silakan ditanggapi. Kita tadi kan mengatakan ya, kita bisa mengerti, understand ya, tapi kita tidak bisa mengerti total, comprehend ya. Ini kan ngerti Inggris kan. Jadi kalau comprehend itu mengerti secara total, itu yang tidak mungkin. Jadi sama kasus tadi kan Uni bilang zat itu tidak bisa dimengerti. Dalam Kristen juga sama ya. Yang tidak bisa dimengerti itu tuh, hakikatnya itu tidak mungkin bisa dimengerti, dan itu ada ayatnya tuh dalam kitab ayat loh. Dan lalu kalau hanya tentang kristologi ya, dan tentang Tritunggal, karena dua-dua membicarakan tentang Allah, maka itu melampaui akal. Tetapi kalau dalam hal-hal yang lain, ajaran Kristen itu sangat masuk akal. Jadi kami bukannya tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal atau apa, tetapi saya sendiri sangat menggunakan akal. Jadi akal saya itu harus dipakai dalam menafsir ayat dan sebagainya, harus dipakai. Dan ajaran-ajaran yang lain selain dua itu ya, membicarakan Allah itu memang tidak bisa. Tapi kalau yang lain itu masuk akal. Saya tambah sedikit ini. Saya tambah sedikit mungkin. Oke, jadi begini. Misalnya ya, tentang keselamatan orang Kristen ya. Kan kita semua orang berdosa ya. Kalau Allah, dan karena itu Allah itu kan adil. Dan kita mestinya semuanya itu masuk neraka. Dan tapi dia mau menyelamatkan sebagian orang. Karena saya reform ya, saya percaya orang-orang pilihan itu ya. Jadi ada sebagian orang yang dipilih dan ditetapkan untuk selamat, dan sebagian orang dipilih untuk ditetapkan untuk binasa itu. Nah itu haknya Tuhan untuk memilih ya. Jadi dia memilih itu bukan berdasarkan apa yang baik atau tidak baik dalam diri orang itu, karena pemilihan itu sudah dilakukan pada minus faktor hingga ya, pada kekekalan ya. Dan pada saat itu orangnya belum ada. Oke, artinya Tuhan sudah menentukan sejak semula ya, Pak Budi? Iya, sejak semula sudah ditetapkan. Saya menanggapi Pak Budi, mohon maaf, sebenarnya kalau Pak Budi tahu bagaimana metode saya diskusi itu adalah ketika saya mendapatkan statement atau klaim, saya pasti minta bukti. Tapi kali ini mungkin saya tidak mau memberatkan Pak Budi, saya hanya ingin mengajak Pak Budi untuk berpikir bahwa ketika Pak Budi katakan bahwa saya adalah orang yang berakal, memahami agama saya bingung di situ. Kenapa? Mungkin kita harus bedah dulu Pak Budi. Apa yang dimaksud dengan seperti yang disampaikan Bang Goto, ada namanya informasi dan juga ajaran. Ajaran itu adalah apa yang diajarkan, entah untuk diikuti ataupun untuk ditinggalkan. Informasi adalah sesuatu yang diberitakan kepada kita, bukanlah aturan-aturan dan perintah-perintah. Pak Budi paham nggak maksud saya? Ya. Ini contoh informasi itu adalah ketika Tuhan menceritakan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Dan itu tidak mungkin make sense. Tapi ketika Allah mengajarkan, Tuhan mengajarkan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu dan kemudian dilarang untuk melakukan sesuatu, itu wajib make sense. Karena kalau itu tidak sejalan dengan naluriah manusia, bertentangan dengan akal dan hati nurani, ini Tuhan sedang membuat kezoliman yang nyata.
Kenapa? Tuhan memberatkan manusia melampaui manusia itu sendiri. Misal, ada perintah dari Tuhan untuk membunuh anaknya, membunuhlah anaknya itu, ini akan bertentangan dengan empati. Maka perhatikan bagaimana Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya umat Islam ketika menguji keimanan Abraham, anaknya tidak dibunuh. Karena memang Tuhan tidak menginginkan kematian anak kecil itu. Tuhan hanya membuktikan kepada alam semesta dan kita ini bahwa Abraham ini adalah orang yang tunduk patuh, even dia harus menyerahkan anaknya untuk Allah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penggunaan akal Pak Budi Asali, mari kita rujuk kepada pengajaran. Kalau bicara tentang Tuhan, kita sepakati bahwa ini adalah sesuatu yang beyond logic atau transenden. Nah, kita bahas nih tentang pengajaran. Kalau Pak Budi Asali menerima ajaran Kristen ini masuk akal, maka pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan pengajaran Bapak barusan? Bapak bilang bahwa Tuhan telah menetapkan dari semula orang itu yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Lalu apa gunanya menyiarkan agama Kristen kalau Tuhan sudah menetapkan, Pak Budi? Ya. Sementara Yesus sendiri datang untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Memang dia memilih beberapa orang saja. Ini justru bertentangan dengan keadilan Tuhan. Apakah ini make sense menurut Pak Budi Asali? Sifat Tuhan seperti ini. Ini kontradiksi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Tuhan ya umat Islam itu, ini memang dulu pernah, kalau dalam bab ilmu kalam, teman-teman kalau mempelajari ilmu kalam akan bertemu dengan paham Jabariyah dan Qadariyah, di mana ada aliran-aliran tertentu yang berbeda pendapat tentang takdir Allah Azza wa Jal. Ada yang memahami bahwa takdir Allah itu sejak semula Allah sudah menetapkan. Manusia itu hanyalah wayang. Tapi ada yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan saja, kita yang menentukan tanpa melibatkan bagaimana Allah kemudian. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di tengah. Allah menetapkan sesuai dengan qada dan qadarnya. Maka kita ini bisa memilih, maka surga itu pilihan. Dalilnya sangat eksplisit diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Artinya ini pilihan. Maka Allah bukan Tuhan yang zalim. Nah, saking cintanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah menentukan seseorang masuk neraka sesuai seenak hatinya saja, tetapi Allah memiliki ridho Allah itu ada asbab, yaitu siapa yang beriman dan beramal soleh. Bukan karena bapak moyangnya siapa, bukan karena dia etnisnya apa, bukan karena kulitnya warna apa, tapi apakah dia beriman dan bertakwa. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, salah satu budak saja yang bernama Bilal bin Rabah justru sendalnya kedengaran di surga, walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia adalah keturunan budak. Bahkan Bani Israel yang dimuliakan oleh Allah menjadi orang terlaknat mayoritasnya, padahal dari mereka keturunan para nabi datang. Di sini keadilan Tuhan, bukan Tuhan yang suka-suka hatinya menentukan ini masuk neraka, ini masuk surga. Kalau memang begitu, ngapain penginjilan lagi Pak Budi? Kalau memang Tuhan Bapak sudah memilih siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Kan ini nggak make sense jadinya. Katanya kita pakai logika di sini. Nah, terakhir nih buat Pak Budi. Pertanyaan saya, mana ajaran Yesus yang relevan dan make sense dan tidak bertentangan dengan akal dan hati nurani? Sebutkan satu saja, silakan dijelaskan. Kok saya melihat Uniriva sama Bang Suma itu sama ya, mengandalkan atau percaya pada free will. Sedangkan saya pernah bicara dengan Ustadz Wafi itu, dia percaya sama seperti saya adanya takdir itu ya. Kenapa kalian bisa berbeda? Itu tidak berbeda. Islam Saya tidak berbeda dengan beliau. Saya mempresentasikan pemahaman saya dan Ustadz Wafi memvalidasi apa yang saya pahami, bukan paham yang sesat, Pak. Mungkin Anda yang kurang menangkap. Astaga. Digegen pressing balik KO tuh. Pak Budi Asali, saya tekankan sekali. Saya memberikan argumentasi dari predestinasi itu. Saya katakan pada Ustadz Wafi dan dia bilang, wah keren sekali argumentasinya. Jadi berarti dia setuju dengan apa yang saya katakan gitu loh. Tapi Pak Budi, saya adalah orang yang Bang Suma, dia juga tidak percaya, dia percaya free will gitu loh. Adu domba, penipu dalam nama agama. Sebentar, saya adalah orang, Pak, saya adalah orang yang kalau seandainya saya memiliki pemahaman tertentu, saya akan laporkan dulu kepada guru-guru saya, dan Ustadz Wafi itu termasuk guru saya.
Ya coba Ya. ditanyakan. Saya Nah, jelaskan. saya ngomong sama Enggak. dia percaya takdir. Jangan dibahas Jadi sesuatu ini ya, yang di luar konteks. yang Kita berdua ini, saja. ini, Saya Pak, tekankan ini, dulu. Oke, lanjut. Enggak, ini bentar nih, biar sebentar ya. teman biar Pak Budi Asali tidak misunderstanding. Pak Budi Asali, Allah itu memberikan qada dan qadar. Ada yang namanya takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang memang sudah tidak bisa dirubah. Contoh, saya tidak bisa merubah lagi dengan usaha saya. Saya ini lahir sebagai orang Minang atau orang Batak. Saya nggak bisa Ya. menginginkan kelahiran saya dari orang Batak. Itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah karena Allah sudah tentukan. Saya tidak bisa merubah diri saya sebagai laki-laki karena Allah sudah tentukan dari lahir bahwa saya seorang perempuan, naturnya perempuan. Ini takdir yang tidak mampu saya rubah. Tapi perkara jodoh dan rezeki, kemudian saya ini matinya seperti apa, atau saya arahnya kemana, itu pilihan saya. Karena Allah Mati masa meridhoi pilihan. saya. Oh iya dong, makanya Rasulullah katakan seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Di situ kan pilihan. Nggak mati itu loh, pilihan, masa pilihan? Kita nggak mau mati. Matinya kalau seperti waktunya apa? mati kan. Mati bukan waktunya mati, Pak. Astaga. Kok bisa gini? Makanya Bapak tuh, makanya enak itu kita kalau diskusi itu dengarkan baik-baik saya dulu. Saya berusaha sepelan mungkin loh berbicara, karena saya mengimbangi Pak Budi. Pak, matinya bagaimana itu pilihan. Mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah itu pilihan, Pak. Oh, bukan matinya jadinya. Oh enggak dong. Nah jadi saya menjelaskan kepada Bapak bahwa even kami memilih sekalipun Allah itu sudah menetapkan dengan pengetahuannya. Allah sudah tahu pilihan kami. Jadi bukan berarti kami ini seperti wayang, seperti aliran-aliran Jabariyah. Bukan berarti kami ini seperti orang yang suka hati kami saja dan Tuhan menciptakan habis itu membiarkan begitu saja bergulir, seperti Qadariyah atau kebalik mungkin di antara keduanya. Nah, tapi kami ahli sunnah wal jamaah ini memahami bahwa pilihan kami ini sesuai takdir Allah, sesuai kemampuan kami. Contoh, semampu-mampunya saya memilih, saya tetap nggak bisa terbang saya karena saya nggak punya sayap. Saya bukan burung. Semampu-mampunya saya melakukan kehendak saya tidak bisa berenang 5 jam di dalam air. Artinya ada kadarnya ada, kadarnya adalah manusia. Maka saya memiliki sifat kemanusiaan yang adalah kadar Allah. Ini yang disebut dengan takdir. Allah menciptakan saya menjadi manusia yang memiliki keterbatasan, Pak. Tetapi hak pilih saya itu tidak dibatasi Allah. Bahkan Allah pernah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lakukan apa yang kau mau, silakan. Tapi ingat, kau akan diminta pertanggungjawaban. Jadi konsekuensi itu Allah berikan. Saya boleh loh, Pak, kalau saya ini mau membunuh anak saya tidak masalah. Tapi konsekuensinya ada. Apa itu? Dosa. Gitu, Pak. Silakan bebas aja Pak mau ngapain, tapi ada konsekuensinya. Jadi Pak Budi Asali, kami ahli sunnah wal jamaah ini berada di tengah. Umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah ini biasanya berada di tengah. Ya, selalu berada di tengah. Seimbang biasanya. Tidak terlalu taklid dan juga tidak terlalu sok tahu gitu loh. Maksudnya tidak terlalu bisa menjelaskan secara detail dan tidak juga tidak paham-paham kali. Artinya kami sesuai dengan porsi. Itu keseimbangan. Nah, jadi Pak Budi Asali sekali lagi saya tekankan di sini, ketika paham Bapak ini tuh sama dalam paham sesat Jabariyah sebenarnya, bahwa Tuhan itu sudah menentukan dari awal siapa yang masuk neraka. Jadi dia yang suka-suka memilih, hak mutlak ada pada dia. Walaupun nanti kalau saya tanya apa alasan Tuhan Bapak memilih, tentu akan sulit untuk menjawab kenapa. Para nabi-nabi dalam kitab Bapak semuanya banyak yang berbuat hina, nista dan bahkan lebih keji daripada orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Contoh kita bandingkan nih, bagaimana Uzza adalah salah satu tokoh yang soleh yang bahkan dibunuh oleh Tuhan Anda hanya karena dia menyentuh tabut Tuhan. Sementara Daud yang sudah meniduri istri orang, membunuh Uria sekalipun, dia tetap hidup dan bahkan menjadi nenek moyang Tuhan. Ngeri. Jadi pilihan Tuhan ini, ya mohon maaf nih, pilihan yang ada berbau-bau nepotisme. Kalau yang jahat itu adalah nenek moyang Tuhan, maka it's okay. No what. Tidak apa-apa, no what. Ini bercanda. Jangan marah. Maaf ya bercanda Pak Budi. Jadi kalau Tuhan nenek moyangnya yang berbuat salah tuh nggak dimatiin. Tapi kalau orang lain suku Amalek nggak bisa, musnahkan sampai akar-akarnya. Bahkan turun-temurun Tuhan akan memerangi. What's wrong with your God, Pak Budi Asali? Ini agak mengerikan nih punya Tuhan begini. Seolah-olah tuh suku Amalek itu bukan ciptaan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bahkan ketika sudah membuat misalkannya Fir'aun itu, andai atu Fir'aun itu kan istrinya tuh di ahli surga loh Pak Budi.
Bahkan Firaun saja istrinya tuh ahli surga. Artinya Allah itu menilai dari pilihanmu untuk patuh kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Itu maksudnya. Pak Budi paham nggak? Ya. Oke, thank you. Silakan ditanggapi. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ya argumentasi yang saya berikan kepada Ustadz Rafi itu yang dia bilang keren itu ya. Dan menurut saya itu sangat masuk akal ya. Saya tanya jawab saja sama Uni ya. Kita mundur ke belakang sampai ke minus tak teringga ya. Pada saat itu belum ada apapun atau siapapun kecuali Allah Tuhan sendiri ya. Itu sesuatu yang saya kira semua kita harus percaya, karena baik Islam maupun Kristen percaya Allah yang menciptakan segala sesuatu kan. Jadi pasti ada saat di mana dia ada sendirian dan tidak ada apapun atau siapapun selain dia. Saya tidak bisa menjawab ini karena ini tidak ada literasi dalam Islam yang saya dapatkan. Jadi saya tidak bisa sok tahu. Mohon maaf Pak Budi, saya nggak bisa jawab. Dilarang bagi saya untuk menjawab sesuatu yang tidak ada literasinya. Jadi bisa menjadi syubhat. Apa tidak dipercaya bahwa alam yang menciptakan segala sesuatu? Betul, tapi penggiringan Pak Budi itu saya tidak bisa jelaskan, saya tidak bisa keluarkan dari lisan saya. Saya ini harus mengeluarkan sesuatu yang ada landasannya, Al-Quran dan hadis dan pandangan para ulama. Ya, kalau itu ya repot kan. Ya ini kita mengkaji biologik ya. Pak. Ini sama seperti Bapak ya. mengajak saya untuk menjelaskan tentang Tuhan pada akhirnya. Nah, jadi kalau saya pada minus tak teringga itu hanya ada Allah ya. Nah, Allah itu maha tahu kan. Ada informasi itu dalam kitab Anda Pak? Hah? Ada informasi seperti itu dalam kitab Anda waktu Tuhan pernah sendiri saja tanpa ada siapa-siapa? Loh, karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia, pasti ada saat di Iya, mana masalahnya Dia saya menciptakan bertanya, apakah ada informasinya dalam your Bible? Did you have information from your Bible dalam ayat berapa? No, ini kan interpretasi Pak. Wait a minute, sir. Ini kan your interpretation. Sebagai alfa dan omega. Pak, dan tolong alfa Pak, itu jangan huruf paksa pertama saya dalam menjadi Al-Quran Tuhan Pak. Ibrani, dan omega itu huruf Pak, terakhir izin dalam Pak, Al-Quran izin Ibrani. Pak. Izin, mohon maaf dengan sangat, sekali lagi saya cuma mau bertanya, apakah informasi yang Bapak berikan barusan itu interpretasi Bapak pribadi atau informasi dalam kitab suci Bapak? Itu dari teologi reform. Ada di kitab suci kah? Ada dasar-dasar Alkitabnya. Ya, ayatnya apa? Dan makanya saya berikan argumentasinya dulu, perkara kamu percaya atau enggak itu kan terserah kamu. Oke, lanjut ya. Enggak, Ya. karena saya lebih mementingkan dalil-dalil eksplisit, bahkan implisit, tapi dalam kitab suci. Allah itu maha tahu kan. Kalau dia maha tahu, namanya maha tahu itu dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Itu mutlak ya. Tidak peduli baik atau buruk atau hal besar atau hal kecil, debu beterbangan pun dia tahu, serangga terbang dia tahu, sejak minus tak teringga ya. Nah sekarang apa yang dia tahu itu pasti terjadi atau tidak pasti terjadi, kan harus dijawab pasti kan. Kalau tidak pasti terjadi, dia salah tahu nanti. Nah kalau pasti terjadi berarti segala sesuatu itu tertentu. Saya belum bilang ditentukan ya, tapi tertentu ya, fix ya. Nah kalau tertentu mesti ada yang menentukan. Nah sekarang siapa yang menentukan? Pada saat itu cuma ada Dia. Nah saya menjawab Allah menentukan. Kalau orang tidak mau setuju, ya boleh-boleh saja tidak mau setuju, tapi berikan aku jawaban alternatif. Bagaimana mungkin pada minus tak teringga, pada waktu belum ada apapun atau siapapun, segala sesuatu sudah tertentu. Itu kalau dalam Kristen ya, tidak ada yang pernah bisa jawab argumentasi itu. Nah, itu yang saya berikan kepada Ustadz Wafi, dan dia bilang, wah ini keren banget. Itu kata dia. Tanya aja sama dia, kalau nggak percaya. Adu domba, penipu dalam nama agama. Ya, maksudnya Bapak kan sama saya diskusinya. Kita nggak usah bawa orang yang tidak ada di sini. Takutnya ada misunderstanding nanti. Ya, mohon dengan sangat nih. Mungkin kalau saya bicaranya begini, Pak. Kita menyepakati bahwa pengetahuan Tuhan itu, baik Bapak memahami dan saya memahami, itu melampaui ruang dan waktu. Clear, Pak? Ya. Maka apapun yang menjadi pilihan manusia, itu Tuhan sudah tahu duluan, Pak. Begitulah kira-kira.
Tetapi manusia diizinkan untuk memilih, bahkan diberikan petunjuk. Nah, jadi ini yang disebut dengan, saya bilang tadi makanya saya bilang kami ini di tengah-tengah, Pak, sesuai kadarnya kami. Kemampuan kami, segala sesuatu yang kami pilih sesuai dengan kadar kami. Tetapi ketika kami memilih, Tuhan sudah tahu pilihan kami. Makanya Bapak kalau dengar hadis ya tentang orang Yahudi dan Nasrani itu ditimpakan dosanya umat Islam, padahal sebenarnya dosanya udah dihapus, tapi menjadi pengganti. Ini bukti bahwa Tuhan Maha Tahu. Yang namanya Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu tuh tidak mungkin sia-sia. Contoh nih, saya kasih ilustrasi begini. Bang Zuma itu kan seorang properti ya, pengusaha properti. Mungkin saya kasih ilustrasi ya Pak, biar paham ya. Kalau Bang Zuma, dia hanya bisa memperkirakan kira-kira dia akan membuat 100 rumah. Tapi dia tidak bisa memastikan bahwa sekitar 10 rumah itu kan kosong, atau 50 yang kosong, atau berapa yang terjual. Tapi kalau Allah ketika menciptakan surga dan neraka, Allah sudah tahu pengisinya, penghuninya siapa, berapa orang gitu loh. Nah, jadi ketika kita memilih satu sama lain, nanti Bapak memilih pindah ke dalam Islam, saya memilih pindah ke Kristen, tentu ada pertukaran nanti. Bukan berarti itu berubah, tidak. Tetapi ketentuan itu sudah Allah tahu. Bahwa untuk apa? Untuk kita memahami, Pak, bahwa Allah memberikan kepada kita hak memilih untuk takwa atau ingkar. Artinya apa yang Allah ciptakan itu sudah Allah ketahui siapa saja pengisinya gitu loh. Makanya ada dalil dalam Al-Quran ketika malaikat diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kata Allah? Wa isqala rabbuka, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Perhatikan Pak, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Perhatikan ya Pak, Allah sudah tentukan nih bahwa khalifah ini akan ada di bumi nanti. Paham ya? Nah, ketika khalifah ini diciptakan, tapi Allah letakkan dulu dia di surga atau di jannah. Apakah Allah akhirnya berbohong? Tidak. Tetapi kalau kami sebagai umat Islam memahami bahwa disinilah kami mempercayai bahwa kita ini bukan robot yang diciptakan punya baterai yang kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan begitu saja. Maka ketika Allah memerintahkan kepada Adam yang sudah memiliki pengetahuan karena dia sudah diajarkan asma, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu situma wa la taqrabah hadhihi sajarata. Dan masuklah engkau dengan pasanganmu ke dalam surga ya, dan makanlah apa yang ada. Wa la taqrabah hadhihi sajarata. Jangan kau dekati pohon ini. Itu aturan pertama Pak yang muncul kepada Adam. Aturan pertama yang muncul. Nah, maka ketika Adam dilarang oleh Allah, pada waktu itu dia khilaf, karena naturnya itu khilaf. Dia sudah diberikan natur. Natur bisa lupa, natur bisa khilaf, natur bisa salah, natur bisa ingkar. Maka pada waktu itu dia menunjukkan bahwa dia bukan robot. Inilah kenapa saya percaya free will, bahwa kita ini bisa berkehendak bebas. Tapi kemudian nanti Allah sudah berikan konsekuensinya kalau kita memilih apapun yang kita pilih. Namun pilihan kita sudah diketahui oleh Allah, karena Allah sudah mencatatkan segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Tapi ketika Allah menentukan bahwa misal ada nasakh mansukh, misalkannya Bapak tahu tidak nasakh mansukh, hukum Allah itu berubah, timelinenya pun berubah. Contoh dulu Bani Israel tidak boleh makan onta, kemudian Nabi Isa datang untuk menasakh mansukh. Atau Al-Quran menasakh mansukh hukum yang ada untuk Bani Israel. Ini bukan berarti Allah itu gagal dalam ketetapannya, bukan. Karena memang Allah sudah menetapkan nasakh mansukh itu ada. Di segala sesuatu yang terjadi itu sudah Allah tetapkan. Tapi ketetapan yang apa yang kita lakukan ini Allah sudah tahu ketetapan itu. Makanya ada tulisan Lauhul Mahfuz. Ini bicara tentang ini Pak, qadar dan qadar ini memang perlu hati-hati, karena banyak umat Islam yang tergelincir pada akhirnya menjadi qadariyah dan jabariyah. Maka saya ini harus mengutip para ulama harusnya. Tidak boleh bagi saya itu menjelaskan sendiri. Cuma saya pernah mempelajari ini karena saya belajar ilmu kalam di kampus saya. Ya, saya 1 SKS, 2 SKS malahan. Saya sudah mempelajari dasar-dasar ilmu kalam. Nah, lanjut lagi Pak. Maka ketika Adam pada waktu itu, seandainya Adam itu tidak punya pilihan lain, artinya dia adalah robot yang ditentukan, makan, minum. Maka ketika Allah katakan wala taqrabah hadhihi sajarata, maka tentulah Adam tidak akan menyentuh pohon itu. Tapi ingat, dia punya natur, Allah sudah tetapkan. Maka kemudian Adam memilih untuk melanggar. Disinilah kita tuh punya free will. Makanya Rasulullah berkata, umatku semua masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ini pilihan Pak. Maka
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini juga pilihan, Pak. Karena kata kafaro itu artinya orang menutup diri dan menolak. Jadi kalau seandainya Bapak sudah menolak dari awal, maka Bapak itu tidak akan berguna ilmu pengetahuan yang kami sampaikan, karena Bapak tetap tidak akan beriman. Allah sudah tahu itu. Berbeda dengan orang yang masih mencari, berbeda dengan orang yang masih meneliti, itu beda. Nah, jadi ini yang kami maksud dengan bahwa kami percaya qada dan qadar, karena itu menjadi rukun, Pak, dalam kepercayaan kami, rukun iman. Kalau saya tidak percaya kepada qada dan qadar Allah, saya keluar, Pak, keislaman saya, Pak. Batal keislaman saya. Tapi saya tidak boleh menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh ulama saya. Nah, terkait tentang penjelasan Bapak tadi tentang Tuhan di awal-awal, itu tuh saya tidak pernah diajarkan. Saya belum menemukan itu dalam Al-Quran dan hadis. Ya, saya tidak mau melampaui yang tertulis dan tidak mau melampaui pengetahuan saya. Nah, jadi intinya begitu, Pak. Kami percaya kami punya kehendak bebas, tetapi masih ada dalam batasan aturan naturnya. Natur itulah yang kodor tadi, Pak. Kodok dan kodor. Natur kita sudah ditentukan oleh Allah. Saya tidak bisa terbang karena saya tidak punya burung. Artinya saya boleh bebas apapun, tapi masih sesuai natur. Namun ada konsekuensi, gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Budi Azali. Even kita berbeda sekalipun, it's okay, nggak masalah. Tapi setidaknya Bapak sudah mengeksplor pemahaman Bapak yang banyak bertentangan dengan beberapa Kristen lainnya. Nah, kita merujuk kepada ini, Pak, soteriologi. Bisa kita masuk ke tema soteriologi? Saya sebelum selesai ya. Sekarang kalau Allah itu tahu pada menit teringga bahwa saya akan masuk surga, bisakah saya tidak masuk surga? Kan nggak bisa, kan? Semua pilihan Bapak Tuhan sudah tahu. Lah ya. Itu saja yang bisa saya jawab. Lah ya. Saya sudah Kalau katakan dia tahu, semua dia, pilihan saya Bapak. saya nggak bicara tentang pilihan ya. Saya mengatakan Allah tahu atau tidak kalau saya bakal masuk surga. Allah sudah mengatakan ini jauh hari, Atau masuk bahkan di neraka. dalam Al-Quran. Masuk surga atau masuk neraka, dia Bapak tahu kalau atau mau tidak? mendengarkan jawaban saya, dengarkan jawaban saya. Kalau nggak butuh jawaban saya, jangan bertanya sama saya. Jangan berharap saya menjawab seperti yang Bapak mau. Saya Islam, Pak. Islam itu tidak boleh berasumsi tentang tapi agamanya. kan dalam hal maha tahunya kan Allah kamu tadi sudah kan berfirman percaya, dalam Al-Quran, bahwa apa Inni yang kamu lakukan a'lamu Allah tahu, ma ya. la ta'lamun, Pak. Bapak, mohon maaf dengan sangat, Pak. Jangan melampaui. Saya ini bukan Tuhan. Saya tidak mungkin mengetahui pemikiran Tuhan, Pak. Saya hanya mengetahui tentang Tuhan dari kitab suci saya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak saya ketahui, Pak. Allah itu ada sifat-sifatnya. Sifat maha tahu ada enggak dalam Islam? Allahu Akbar. Makanya Bapak tuh dengarkan kalau kita diskusi, Inni a'lamu ma la ta'lamun, tuh Allah sudah berfirman bahwa Dia mengetahui segala sesuatu yang saya tidak ketahui, yang tidak diketahui oleh para malaikat, Pak. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu, Pak. Subhanallah. Iya, makanya dia akan tahu siapa yang bakal masuk surga, siapa bakal masuk neraka, dia tahu kan? Lah, iya kan saya sudah jawab itu. Lalu masalahnya apa, Bapak? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Loh, kalau dia tahu siapa bakal masuk surga, siapa bakal masuk neraka, pengetahuan dia kan tidak mungkin salah. Maka orang yang dia tahu bakal masuk surga, itu pasti masuk surga. Orang yang dia tahu bakal masuk neraka, pasti masuk neraka. Itu dasar dari predestinasi. Beda dengan yang Bapak sampaikan tadi. Sorry. Itu pasti terjadi. No. Ini bias nih, Bapak beda. Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu menentukan bahwa si A ini ke neraka, si A ini ke surga. Makanya Yesus itu pilih-pilih. Dia yang memilih-milih siapa yang mau dimasukkan ke surga, ke neraka, bukan kita yang memilih. Ngerti nggak sih, Pak? Lah iya, Bapak beda, Bapak coba. Dari kemahatauan Pak, itu pengetahuan dengan tidak, pilihan dia tuh beda. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, Ini apa ya? kamu udah kasih aku Kalau kesempatan Bapak ngomong. memahami, habisnya Bapak. Makanya kasih aku Pak. kesempatan ngomong gitu loh. Kamu dari tadi Yaudah, Bapak aku saya kasih. diem aja, kamu ngomong. Silakan, Tapi aku udah Bapak, dikasih Bapak kesempatan ngomong. gitu loh. Tapi Bapak jangan menyitir, jangan mensetir lisan saya ya. Lanjut. Jangan apa? Lidah saya jangan Bapak putar gitu loh. Apa yang saya sampaikan itu ini ya saya ulangi argumentasi kembali. saya yang saya tekankan ini ya. Aku Ya udah, lanjut. Santai Pak, santai Pak. Pak kalau perlu minum air putih. Pak minum air putih. Pak Jadi minum pada saya menit Pak. Minum teringga saya Pak. Allah tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Dan itu pasti terjadi. Kalau enggak dia salah tahu. Dan kalau dia salah tahu dia tidak maha tahu. Kalau dia tidak maha tahu dia bukan Allah. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kami percaya predestinasi.
Jadi pada Meshak Tringga itu skala status sudah tertentu, siapa masuk surga, siapa masuk neraka itu sudah tertentu. Nah, kalau tertentu mesti Allah menentukan, tidak bisa ada orang lain karena waktu itu hanya ada Dia. Nah, cara kedua, kami tidak pernah membuang tanggung jawab ya. Jadi dan juga pada waktu orang itu, kalau dalam kami kan yang masuk surga itu yang percaya kepada Yesus kan. Nah, kalau orang itu sudah ditetapkan untuk masuk surga, Tuhan akan mengatur sehingga dia akan percaya kepada Yesus. Jadi tidak berarti ini yang berbeda, tidak Pak. perlu menginjili seperti yang tadi Uni katakan ya. Aku tetap harus menginjili karena itu tanggung jawab itu tidak pernah dibuang dalam teologi reform. Kami percaya Allah menetapkan. Tapi nggak ada gunanya kan? Tunggu, wait. Berarti kan nggak ada gunanya kan? Tidak dibuang. Iya, tanggung jawab Bapak menginjili itu kan nggak ada gunanya. Bapak melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya kan? Karena memang Loh, Bapak ada tidak, gunanya. Bapak berusaha menginjili. Loh, katanya udah Ada dipilih sama gunanya. Tuhan, ya ini gimana? Karena orang Loh, pilihan itu tidak. katanya tidak sudah bisa masuk. dipilih. Iya, tunggu sebentar lah, Uni. Orang yang dipilih untuk selamat itu kan harus melalui percaya kepada Kristus. Dia tidak bisa, karena dipilih langsung masuk surga tanpa percaya Kristus. Tidak bisa. Jadi penginjilan itu dibutuhkan untuk orang-orang yang pilihan. Tapi karena kami tidak bisa tahu siapa pilihan, siapa tidak, ya kami harus menginjili semua orang. Kalau kami ketemu orang yang non pilihan, dia biar menginjil sampai mulutnya berbusa, ya dia tidak akan percaya. Tapi kalau kami ketemu orang yang pilihan, dia pasti akan percaya. Oke, udah ya, saya coba jelaskan. Bukan jadi Ya. robot. Kami Oke, saya percaya atau tidak percaya itu dengan kehendak kami, tapi bukan kehendak bebas. Ya, saya tidak percaya free will ya. Saya melakukan dengan kehendak It's okay, saya. nggak apa-apa. Tetapi kalau Tuhan menetapkan saya melakukan A, saya akan melakukan A dengan kehendak saya. Kalau kehendak bebas itu saya bisa melakukan A, bisa B, bisa C. Itu tidak mungkin. Kalau Allah tahu saya melakukan A, saya pasti melakukan A. Iya, Nah, itu maksudnya dengan kalau kehendak saya. saya masuk neraka, Pak, kalau saya masuk neraka itu karena Yesus yang menginginkan saya masuk neraka, benar kan, Pak? Menetapkan ya. Iya, dia yang menginginkan saya masuk neraka kan, Pak? Menginginkan dengan menetapkan beda ya. Nah, makanya saya tadi bilang sama Bapak, ketika Yesus menetapkan saya masuk surga, dia inginkan nggak saya masuk surga? Kalau dia menetapkan kamu masuk neraka, ya nggak bisa tidak kamu akan masuk neraka. Ya berarti dia menginginkan nggak? Ketetapannya itu karena keinginan dia, bukan? Ya, Ya udah, berarti kalau saya masuk neraka, Tuhan Anda yang menginginkannya. ya. Berarti saya mau saya jungkir balik berbuat baik pun memang Yesus nggak mau saya masuk surga kok. Makanya Ya, tapi walaupun kamu- saya seandainya, Kamu kan nggak bisa Wait. tahu kamu dipilih atau tidak dipilih kan? Lah, tadi kan saya bilang seandainya saya diinginkan Yesus masuk neraka. Jangan kembali lagi ke belakang. Kita sudah bicara, proposisinya sudah jelas. Seandainya Yesus yang tidak mau saya masuk surga, maka saya ini mau ngelakuin apapun tetap nggak masuk surga, gitu kan? Iya, tapi kan nggak tahu kita. Ah, ya udah. Loh, Kamu kita nggak nggak tahu bicara kamu pengetahuan itu kita tentang siapa yang dipilih masuk surga, selamat siapa atau yang enggak, dipilih Pak. binasa, Saya sudah, tidak tahu. Pak, please dengan sangat. Saya sudah bawa proposisi bahwa kalau Yesus tidak menginginkan saya masuk surga, maka saya mau ngapain, mau berbuat baik sedekah berapa miliar pun, saya nggak akan pernah masuk surga, gitu kan? Ya memangnya. Jadi percuma saja saya berbuat. Ya udah. Nah, inilah bedanya di Islam, Pak. Makanya Allah berkata, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi upaya dan doa itu mempengaruhi takdir mereka, mempengaruhi kehidupan mereka di ke depan gitu loh. Dan tapi pengetahuan tentang itu sudah Allah ketahui bahwa orang ini akan berbuat seperti ini. Bukan Allah yang tentukan kau masuk neraka, kau masuk surga, kau masuk neraka. Bahkan Pak, bahkan Tuhan ini tidak memiliki sifat yang kontradiksi dengan sifat keilahiannya. Semua sifat yang ada pada diri Tuhan itu mestilah positif. Termasuk ketika dia menghinakan para penjahat, itu positif Pak. Menghukum orang yang salah itu positif Pak. Tidak ada ceritanya menghukum orang salah itu negatif, nggak ada. Yang kurang ajar, yang negatif adalah menghukum orang yang benar. Nah ini mohon maaf nih. Nah, Ya, sekarang saya ini yang ada di tanya, Kristen apakah nih. di dunia ini ada orang benar? Adalah para al-anbiya, Hah? para nabi. Para Para nabi nabi. orang benar Pak. Kalau nggak benar Mereka ngapain suci mereka atau diutus suci sama Tuhan murni apa Pak? enggak?
Mereka suci. Bapak baca dalam Lukas pasal 1 nomor 70. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepada mulut-mulut nabi yang kudus. Gimana sih Pak? Lukas pasal 1 nomor 70. Sekarang dibaca. Mana ndak ada. Ya udah Bapak baca dulu Lukas pasal 1 nomor 70. Oke, saya baca Lukas 1:70 ya. Bentar. Lukas 1:70. Seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bentar ya, saya lihat pakai bahasa Inggrisnya apa. Lukas 1 ayat 70. Holy, ya, kata yang digunakan ini hagios ya. Kata kudus di dalam Kristen itu ya, itu tidak berarti suci ya. Suci itu Pak, arti yang kudus kan sama bahasa Arab dan di bahasa dalam- Ibrani di dalam Pak. kata kudus Sorry itu Pak. ya. Wait a minute sir, jangan keluar dari tema ini udah. Pak, Bapak kalau mau mengkritisi tekstual, nanti kita masuk ke kritik teks. Katakan kalau itu terjemahnya salah, saya terima. Pak, kudus itu bahasa Arab atau bahasa Ibraninya kodes. Yang ada itu artinya adalah bukan bersih Pak, tapi suci. Suci itu artinya bersih secara jasmani dan spiritual. Dua aspek ini suci dan bersih ya. Saya Itu. nggak tahu di dalam kalian gimana, tapi tidak bagi kami ya. Kudus itu arti utamanya adalah berbeda dengan atau terpisah dari. Tapi Jadi masalah misalnya tekstual dalam Lukas pasal misalnya ya. 170 tadi Bapak ingkari nggak? Iya, kalau diartikan sebagai suci saya nggak setuju sama sekali. Nggak ada orang Nah, suci itu kecuali saya Yesus. ya sorry ya, itu bukan saya. Kenapa? Karena itu tertulis di kitab Anda. Orang-orang suci itu ada, orang-orang kudus itu ada selain Yesus ya. Nggak Ini saya nggak tahu nih Pak Budi ada. Azali. Itu kamu akan nabrak ayat lain. Roma 3 ayat 23 Ini loh ya. Pak Keluaran pasal 19 nomor 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah Lah, semua makanya firman-Nya yang harus itu kau katakan juga kepada orang sama. Israel. Ini ya. Lah. Ini ya. Dulu tuh semua Haruslah bangsa kamu kan menjadi sama orang-orang saja. kudus bagiku. Loh, Wait dipotong sir, terus aku kan. ngomongnya. Yaudah ya, Dulu udah tuh semua Bapak. bangsa sama saja. Ya, lalu Israel itu dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain, makanya dia disebut bangsa yang kudus. Jadi arti pertama itu dipisahkan dari atau berbeda dengan, dia dibedakan dengan bangsa yang lain. Lalu arti kedua diperuntukkan bagi Allah gitu loh. Jadi Israel itu diperuntukkan bagi Allah. Wah. Lalu yang ketiga sekunder, arti yang sekunder baru artinya suci, karena suci itu kan berbeda dengan yang lain. Orang lain yang lain itu kan berdosa, lah dia suci kan berbeda. Henok berdosa Jadi nggak? Itu yang disebut dengan kudus Henok itu. berdosa nggak Pak? Siapa? Pak Henok berdosa nggak? Henok. Iya, tetap berdosa, enggak ada yang lain. Oke, berarti orang berdosa bisa dikecualikan masuk dalam surga Alkitab ya? itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Iya. Iya, oke. Berarti orang berdosa bisa masuk surga Bapak ya? Tuh iyalah. Karena penebusan Kristus semua masuk surga. Yang berdosa seburuk apapun itu penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Sorry Itu Pak, orang- Henok nggak ada kaitan Pak. Henok nggak ada kaitan, dia nggak percaya Yesus Pak. Dia nggak menuhankan Yesus, nggak ada kaitan Kok bisa Pak. enggak percaya Yesus dari mana? Ya mana dalilnya bahwa dia menyembah kepada Yesus Pak? Dia Yesus saja belum lahir kok. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Loh, Loh, kamu enggak, gimana? kamu enggak ngerti Alkitab itu bagaimana ya? Coba aku sekarang tunjukkan ya. Ibrani Kejadian pasal 15. Udah, ayat saya 6 ini. serahkan Bapak ke saudara saya ya, Pak. Saya pikir saya sudah cukup dengan Pak Budi Azali. Terima kasih diskusinya. Tetap saya mendengarkan penjelasan Bapak, tapi Oke, mungkin oke. saya tidak mau lanjutkan lagi. Artinya, ya itulah yang bisa saya sampaikan. Tugas saya hanya menyampaikan, dan tugas saya hanya memberitahukan, memprovokasi akal dan hati nurani kita. Nah, Bapak saya serahkan kepada saudara-saudara saya yang ya juga beliau ini adalah orang-orang yang saya hormati juga ya. Ada pemilik Komal sendiri, Iqbal, ada Gofur dan juga ada Rangkayu. Mungkin Bapak ngobrol dengan mereka, dan juga ada Bang Mahadewa di sini dan juga ayah Saiful ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu menuntun lisan kita untuk tidak melampaui perkataan para ulama dan pemahaman para ulama. Tidaklah kita diberikan kemampuan untuk mengislamkan, tidaklah kita diberikan kemampuan untuk memahamkan. Karena Allah sudah mengatakan bahwa barang siapa yang diinginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Maksudnya dia akan mudah untuk memahami agama.
Nah, saya adalah orang yang belajar. Maka tidaklah mungkin orang belajar dengan tidak belajar itu sama. Tetapi ingat, jangan sombong ketika belajar. Ketika kita belajar, kalau Allah sudah kunci pintu hati, percuma saja kata Allah. Maka kita secara jasmani dan rohani itu harus terkait. Hubungan kita hablum minallah dan hablum minanas harus dijaga. Salah satu hablum minallah dan hablum minanas yang saya jaga adalah hubungan kita dengan Pak Pendeta Budi Asali, di mana saya diperintahkan oleh Rasul saya untuk bersikap adil kepada Pak Budi Asali. Rasulullah tidak marah sampai menghabisi nyawa orang Yahudi, bahkan ada yang dibiarkan hidup karena mereka memang sudah dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma akalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu akan berharap, afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kamu berharap mereka akan beriman kepadamu? Ya, ini merujuk kepada orang-orang yang ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Kata Allah bahwa mereka ketika mendengarkan kalam Allah, mereka mentakrifnya, mereka merubahnya. Tadi saya sudah tunjukkan ayatnya kepada Pak Budi Asali. Pak, ada kok manusia yang kudus. Perhatikan dengan baik, Allah menceritakan kepada kita, kita melihat bagaimana kebenaran firman Allah. Saya tadi ditantang sama Pak Budi Asali untuk tunjukkan ada orang kudus selain Yesus. Saya tunjukkan dalilnya dalam Lukas pasal 1 nomor 70 dan banyak ayat lainnya bahwa ada orang-orang kudus. Maka Pak Budi Asali mentakrifnya, merubahnya dengan akalnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Maka saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya menyampaikan. Saya Allah sekarang hanya dosen, menyampaikan. ya. Malu dibantai segitu. Oh, gak cari lawan untuk Arsenal yang sepadan lah. MU lemah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.